Kembali lagi ke channel Dilectum, channel yang membahas tentang ilustrasi. Nah, di video kali ini aku mau ngelanjutin tutorial yang udah lama pending, yaitu tutorial perspektif 2 titik hilang. Tapi sebelum masuk ke perspektif 2 titik hilangnya, kita review singkat dulu prinsip perspektif dari tutorial sebelumnya. Perspektif itu berbicara tentang sudut pandang. Satu benda akan terlihat berbeda kalau kita melihat dari sudut yang berbeda. Dan yang kedua, semakin jauh objek dari jarak pandang, objek tersebut akan semakin mengecil sampai tidak terlihat menuju garis horizon. Garis tempat di mana benda tersebut menghilang itu disebut garis horizon. Penempatan garis horizon dipengaruhi sudut pandang kita terhadap garis horizon. Biasanya ada 3, yaitu mata normal, burung, dan katak. Nah, itu adalah review singkat dari prinsip-prinsip perspektif. Kalau kalian mau tahu lebih detailnya, kalian bisa klik tutorial perspektif 1 titik hilang. Dan sekarang kita akan masuk pembahasan 2 titik hilangnya. Yang ngebedain perspektif 1 titik hilang dan 2 titik hilang itu ada di sudut pandangnya. 1 titik hilang itu bendanya biasanya menghadap ke depan. Tapi kalau 2 titik hilang itu bendanya menghadap miring. Jadi ada 2 sisi yang terlihat. Buat 2 titik hilang ini kita bisa ngelakuin pakai 2 cara. Kita gambar di perbatasan dalamnya atau di perbatasan luarnya. Biasanya kalau di perbatasan dalam ini kayak buat gambar mobil, gedung, atau benda-benda lainnya. Dan kalau di perbatasan luar itu buat gambar ruangan. Kita bakal coba bikin dari bentuk yang sederhana dulu. Aku bakal bikin bentuk balok dan kubus. Pertama bikin garis horizonnya, lalu tentuin titik hilangnya. Nah, titiknya ini ada di kedua sisi. Aku buat di sini dan di sini. Tarik garis miring buat jadi satu sisi kubusnya. Nah, terus di sini bikin garis vertikal buat penandanya bahwa di situ adalah sudutnya, lalu tarik garis lagi ke arah yang satunya. Semuanya ditujukan ke satu titik. Tambahin lagi garis vertikal buat nandain ketebalan dari si baloknya. Terus tarik garis lagi ke ujung dari sisi baloknya dan jadi satu balok seperti ini. Nah, ini aku bakal bikin balok yang lain lagi, satu buah balok. Kali ini posisinya agak bawah dan ditarik lagi garisnya ke arah titik. Karena ini agak bawah dan agak lurus dengan garis horizonnya, jadi si bagian atas ataupun bawah dari baloknya itu nggak kelihatan. Ini kayak sudut pandang mata normal. Dan aku akan coba bikin beberapa balok lagi. Yang kali ini di belakang balok yang di atas. Ini aku bakal ngehapus garis bantu yang tadi udah jadi, soalnya ngehalangin dan jadi bikin pusing. Nah, jadi prinsipnya sama, mau bikin dimanapun, semua garisnya itu menuju ke arah titik perspektifnya. Jadi semua ditarik ke arah sana. Ini hasil yang udah ditebelin warnanya. Sekarang kita lanjut ke gambar yang lebih kompleks. Aku mau bikin agak beda karena aku mau bikin gedung-gedung yang lumayan besar, jadi otomatis titik hilangnya ada di luar kertas. Kenapa gak di dalam kertas? Karena kalau maksa di dalam kertas itu perspektifnya bisa jadi kelihatan ekstrim banget. Dan perspektif 2 titik hilang itu gak selalu titiknya ada di dalam kertas. Ini aku ngerjainnya di Photoshop, jadi sebenarnya aku bisa nge-zoom out. Tapi kalau misalnya kalian bikinnya di kertas, gambarnya di kertas, itu kalian bisa dikira-kira aja titiknya berada di mana. Nah, ini aku akan zoom out. Pertama, pastinya ngebuat garis horizon. Garis horizonnya ini ada di luar kertas. Nah, titiknya aku perkirakan ada di sekitar sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini aku akan turunin dulu sedikit si garis horizonnya. Sekitar segini deh. Segini. Ya. Nah, setelah ini aku akan gambar garis vertikal yang ada di tengahnya, tempat pertemuan antara kedua garisnya. Ini aku mau bikin gambar sudut kota dengan beberapa gedung. Jadi
ini adalah gedung yang pertama. Aku mau coba tarik garis dari sini ke arah atas. Titik bawahnya ada di sekitar sini. Ini emang agak susah sih buat narik garis. Perlu latihan. Nah, seperti ini jadi udah kebayangkan sudutnya kayak gimana. Terus di sini aku bikin garisnya sekitar sini. Aku mencoba buat nggak pakai shift supaya garisnya bisa kelihatan lebih natural. Jadi kalau di Photoshop itu kan kita bisa pakai tombol shift supaya bikin garisnya jadi lurus. Nah, ini adalah tambahan di atas gedungnya. Sekarang aku mau bikin jendela, beberapa jendela dan juga pintunya. Jadi semuanya sama, tinggal bikin garis untuk dikira-kira, terus tarik dari sini ke titik ini. Nah, karena ini gedung pastinya butuh pintu, jadi aku mau bikin garis lurus di sini sebagai pintunya, dan ini juga sejajar. Nah, terus tarik garis dari kira-kira tinggi pintunya mau segimana. Aku mau kira-kira segini. Dan di sini juga. Jadi patokannya itu adalah titiknya. Jadi kalau udah kayak gini gampang, tinggal nentuin mau sebesar apa pintunya. Ya, aku kira-kirain aja di sini. Ini untuk jendela yang di bawah. Oke, ini pintunya udah jadi. Karena aku mau gambar jendelanya, tadi kepotong ya. Ini kita bikin garis lurus dulu. Ini garis lurusnya udah ada, tinggal tarik garis. Kesulitan bikin perspektif tuh itu garisnya. Nah, ini tinggal bikin garis vertikalnya buat nentuin seberapa besar si jendelanya dan juga jaraknya. Nah, ini supaya kelihatan lebih realis, biasanya jarak yang paling dekat itu, jendela yang paling dekat dengan kita itu akan terlihat lebih besar, sementara yang jauh itu akan terlihat lebih kecil. Jadi di sini aku akan bikin yang ini lebih besar, yang kedua lebih kecil, dan yang ketiga kecil banget. Nah, ini akan jadi jendelanya. Terus ini kita coba tambahin detail di atas atapnya. Jadi biasanya kayak ada pagar gitu ya, untuk pembatas. Nah, perspektif dua titik hilang itu lebih sulit karena lebih banyak tarikan garisnya. Nah, ini kurang lebih gedung yang utama. Aku akan tambahin gedung di sebelahnya yang kira-kira mungkin ukurannya lebih besar. Nah, si titiknya ini tetap akan mengarah ke garis yang ini. Nah, titik yang ini juga akan mengarah ke arah situ. Cuma ini perkiraan aja, nggak akan narik garis ke sana. Soalnya nanti terlalu banyak garisnya. Ya. Nah, ini ditarik ke sini. Nah, jadi gedungnya seperti ini. Kalian bisa lihat kan dengan titik hilangnya yang di luar dari si kanvas aja, maksudnya kertas, itu bisa kelihatan
agak ekstrim, apalagi kalau misalnya si titiknya ini ada di dalam kertas, itu bakal sangat terlihat ekstrim dan susah kelihatan bentuk gedungnya. Nih, coba bikin gedung di belakangnya lagi. Nah, ini kita tarik ke arah sini. Ini juga perkiraannya. Ini akan dibikin lebih tinggi gedungnya. Nah, yang ini ditarik ke sini. Mulai kelihatan bentuk-bentuk si gedung-gedungnya. Aku mau tambahin gedung yang terakhir itu di sini. Yang gedung terakhir sebelah sini, aku mau bikin atapnya nggak kelihatan saking tingginya. Yang kesulitan dari gambar dua perspektif titik hilang ini emang banyak banget si titik-titiknya sih, banyak banget sih garis-garisnya. Ini buat ini aku mau Oke, karena ini persimpangan jalan, jadi aku mau bikin ada trotoarnya di depan sini. Di sebelah sini ditarik lagi garisnya. Aku nggak tahu tuh kalau misalnya di arsitek apakah boleh menggunakan penggaris buat bikin suasana kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini. Bentuk-bentuk dasarnya sih udah kelihatan ya. Sekarang kita tinggal masuk detailing aja. Kalau kalian lagi ngumpulin portofolio buat SNMPTN, perspektif ini bisa kepake banget buat gambar suasana. Nah, di sini kan udah ada bentuk kotaknya. Bisa tinggal tambahin detail-detail kayak orang, pohon, dan mobil supaya kelihatan suasana. Tapi kalau sekarang ini aku nggak akan gambar suasana supaya fokus ke perspektifnya. Nah, ini sebenarnya udah jadi, tinggal nambahin dikit detail-detail sama ngehapusin garis-garis yang banyak itu. Terus tinggal ditebelin garis-garisnya. Aku bakal skip ke hasil jadinya. Jadi ini adalah hasilnya, sudah ditambahin bayangan dan juga dipertebal warnanya. Sekian video tutorial kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.